Hujan lebat di waktu malam bikin orang tertidur pulas. Jika saya mengucapkan salam, tolong jawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Minggu lalu kita telah membahas tentang ayat suci Al-Quran yang menjelaskan perintah taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Sebelum dilanjutkan, kalian harus mengetahui KD-nya terlebih dahulu. KD-nya sebagai berikut. Sebelum lanjut, kalian harus mengetahui KD-nya terlebih dahulu, yaitu memahami makna perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 2.1 menunjukkan perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja yang baik sebagai implementasi Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Anak-anakku, kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 menjelaskan tentang kompetisi kita dalam kebaikan. Yang terakhir, Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bagaimana kita harus bekerja keras dan etos kerja yang baik dalam mencapai cita-cita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan perintah taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja? Taat identik taat pada peraturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasul, kepada orang tua, taat kepada guru, dan lain sebagainya. Dan tidak berlaku curang. Aturan tertinggi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan melaksanakan semua perintahnya. Selanjutnya, tugas yang berkaitan dengan perintah taat yaitu ada di sini. Silakan kerjakan ya. Komen di kolom komentar. Ibu tunggu jawaban terbaik dari kamu. Oke? Yang kedua, ada kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah sebuah kompetisi untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan juga untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, zaman sekarang banyak yang kompetisi yang mendahulukan hawa nafsu sehingga mengalahkan segala cara, sehingga merugikan orang lain, seperti kompetisi dalam mendapatkan jabatan. Lalu bagaimana caranya agar bisa berkompetisi yang baik? Anak-anakku, Allah telah mengarahkan dan menekankan kepada umat Islam untuk berkompetisi dalam kebaikan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48.
Bagi yang belum menyaksikan ayat Al-Qur'annya pada pembelajaran minggu lalu, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Yang ketiga, ada etos kerja. Seorang mukmin harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang mukmin harus mengimbangi kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Untuk itu, seorang muslim wajib bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama hidup di dunia. Allah menjelaskan kita sebagai umat Islam harus selalu semangat dalam beramal soleh dan juga bekerja keras. Bekerja itu sebagian dari amal soleh juga yang akan dicatat sebagai amal baik yang akhirnya akan mendapatkan pahala. Contoh dari kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja antara lain, yang pertama, taat dan patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah ini. Jika sekarang kondisinya daring, kalian harus mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan Bapak Ibu Guru selama daring. Setiap Bapak Ibu Guru akan memberikan peraturan yang berbeda-beda. Silakan komen di kolom komentar apa saja peraturan-peraturan yang kamu ketahui di sekolah kita ya. Yang kedua, kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini kamu jadikan kompetisi dalam kebaikan. Kalian niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena melakukannya hanya tugas semata saja ya, sehingga tidak akan terbebani. Yang ketiga, kalian harus serius dalam menempuh pendidikan di sekolah kita, yang nantinya kalian setelah 3 tahun bersekolah di sini akan mendapatkan ijazah yang mencerminkan etos kerja atau kompetensi yang kalian miliki sesuai jurusan masing-masing. Nanti di dunia pekerjaan kalian tinggal mempraktekkan etos kerja, kemampuan kerja yang lebih baik. Nanti di dunia pekerjaan kalian bisa mempraktek semua yang kalian pelajarin, khususnya pelajaran agama. Ingat ya, agama itu pondasi hidup manusia. Jadi jika kalian melewati pelajaran agama, kalian akan berdosa. Kalian harus mempunyai pondasi yang kuat. Untuk itu kalian harus selalu hadir pada pelajaran PABP ya, untuk memupuk rasa dan meningkatkan pondasi agama yang kuat untuk mencapai etos kerja yang baik sesuai dengan perintah agama Allah dan Rasulnya yang Al-Quran dijelaskan dalam. Satu lagi tugasnya, kalian harus kerjakan tugasnya dari sini. Oke. Apabila ada sesuatu yang kurang dimengerti atau tugas yang kurang dimengerti, silakan komen di kolom komentar ya. Cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kamu ingin memiliki ilmu yang lebih bermanfaat dan lebih berkah, tolong bantu dan dukung Ibu, dukung channel pembelajaran ini
dengan cara subscribe, like, komen apabila dirasa bermanfaat ya. Oke. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.